Karena kalau benar-benar mau, pasti prioritasin. Atau ingat gak hadis Nabi Al-Qamaqallah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, semua umatku nanti akan masuk surga. Semuanya, ya Rasul, iya. Tapi akan ada sebagian yang masuk neraka. Ya, ya siapa yang masuk neraka? Yang mau. Siapa yang mau masuk neraka? Yang gak mau nurut. Siapa yang mau masuk surga? Yang mau juga. Buktinya mau apa? Dia pasti prioritasi. Lagi asik dagang, azan, maaf saya mau tutup dulu. Oh saya mau beli loh ini. Ikut sholat dulu yuk. Kalau mau nunggu nanti bisa dilanjut setelah sholat. Kalau emang buru-buru gak apa-apa. Mungkin jalan rezeki bagi pedagang yang lain. Bismillah, gak akan ketuker. Toh sekaya-kayanya dia dagang tetap kayaan koruptor kok. Iya kan? Tapi koruptor mah hancur di hadapan Allah. Dia mah barokah. Kecuali itu transaksi berapa 180 T, tapi nggak mungkin juga ya. Jadi pilihan mau atau enggak. Gimana prioritas lo? Ibu lagi di pasar, pengen pulang naik ojek, mesen ojek online. Chatting pertama yang paling pertama ibu balas pasti dari si mamang ojek, betul nggak? Nggak mungkin, saya pengen balasnya tetap sesuai urutan lah. Ini grup dulu nih, grup gibah nih, lagi seru nih. Nggak mungkin. Nih. Karena kalau nggak ya mesen Senin pulang Kamis nanti yang ada. Ya. Kenapa dia dibalas duluan? Lagi jadi prioritas. Sama, kita juga prioritasin nggak? Atau kalau misalnya ibu punya anak perempuan masih muda, kenapa murung nak? Iya aku suka sama dia, tapi WA nggak dibales, katanya dia sibuk. Maaf, bukan dia sibuk nak, cuman kamu belum jadi prioritas dia aja. Jangan sia-siakan. Ya. Mau nggak? Paksain, malas ngaji, paksain ngaji, malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Istilah. Ada ucapan indah ya ini Masya Allah. Ini di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini hikmah nomor 265-nya. Beliau ngasih hikmah kayak begini, yang maknanya, bagaimana engkau akan memohon balasan, mengharap balasan dari ibadahmu, sedangkan kamu ibadah pun itu pertolongan Allah. Bagaimana kau akan mengharap balasan dari keikhlasan, sedangkan kalau kamu ibadahnya bisa ikhlas, itu juga hidayah dari Allah. Sebelum itu nggak kepikiran, iya juga ya. Kita punten ya Allah saya udah sholat duha nih, mana nih saya nggak kaya-kaya. Kamu bisa duha, pertolongan dari Allah. Mau ditukar? Ibu punya harta di seluruh dunia, saldonya berapa ratus triliun, tapi seumur hidup nggak pernah mau sholat. Mau? Emang laku itu nanti duitnya di hadapan Allah? Terusin duhanya, Bu. Berarti nggak boleh ya kalau duha minta supaya kaya? Boleh. Bagus kok mintanya masih ke Allah. Kita disuruh minta ke Allah. Surat 40 Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku nanti dikabulkan. Ya. Tapi tolong terusin sholat duhanya sampai nanti kita punya hati yang ngerasa ternyata aku bisa duha. Ini nikmat yang lebih mahal daripada aku jadi orang kaya. Karena balik lagi, sekaya-kayanya dia tetap kayaan koruptor. Yes. Makanya mau kaya mah jangan sholat duha, mendingan korupsi. Tapi kan kita mah bismillah, tujuannya bukan sekedar nih, anggap nih udah, saya mah asli dah suka nggak paham sama yang korupsi teh. Dapat duit, bisa beli makanan 100 porsi, perutnya nggak muat. Bahkan bisa bangun 100 restoran, mau ditaruh di mana itu makanan? Oke lah, bisa jadi bisnis, jadi duit lebih banyak lagi. Terus mau dibeliin apa? Bisa beli 1000 villa. Emang bisa pindah villa setiap hari? Nggak pegel tiap malam packing? Nyusun koper lagi ya.
Terus yang paling nikmatin villanya siapa kalau mau jujur? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap sore di puncak. Ih, enak hidupnya. Tiap sore berenang, lari-larian di taman. Ih, indah hidupnya. Mamang, Bibi, nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Indah. Orang mah nginep bayar 15 juta, mereka mah dibayar. Tiap bulan dapat gaji, token habis tinggal telepon. Dan kadang SHM-nya, sertifikat hak miliknya, atas nama si Bibi itu. Oh, nggak mungkin pakai nama koruptornya ya nggak? Si Bibi we nggak tahu, tapi nggak dihisap. Ih, indah hidup teh. Makanya pengen bahagia mah jangan tinggal di GDC, jaga villa we di puncak. Enak hidupnya. Coba yang punyanya, belum tentu datang Pak, setahun sekali ya. Tiap bulan ngegaji, token habis ngisiin, dan kayaknya nggak mungkin punya villa ngisi token cuma 20.000 mah nggak mungkin kali ya. Iya, 1 juta habis seminggu, 1 juta habis seminggu. Dan yang paling repot dihisap. Ya, iya mangga gitu ya. Jadi mau istiqomah, sampai ada nasihat kayak gini, istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah teh apa? Pokok bahasa ini gini lah ya. Suatu keutamaan, kelebihan yang ada pada diri seseorang yang datangnya dari ketakwaan. Bahkan kita bisa bilang kayak gini nih Bu. Kalau di hari ini ada orang yang bisa ngelakuin hal di luar nalar akal batas kewajaran, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngubah upil jadi emas, misalkan ya. Pilihannya cuma 2 Bu. 1 karomah, 2 diganggu bangsa jin, diganggu atau dibantu bangsa jin ya. Bedanya gimana? Sederhana. Kalau karomah datang dari ketakwaan yang luar biasa, dan biasanya mereka aja nggak tahu kalau mereka punya karomah. Tiap kali ngedoa orang ini, tiap kali ada orang punya karomah, tiap kali ngedoain orang dikabul. Tapi doain diri sendiri nggak kena, nggak mempan. Kalaupun ia tahu, dia nggak akan mau nunjukin. Apalagi sampai siaran langsung pertunjukan nih, aku bisa begini, enggak. Karena yang kayak gitu biasanya soleh betulan. Yang soleh betulan nggak mau, takutnya orang malah jadi nanti nyembahnya ke dia gitu. Ya, nggak usah yang kayak gitu. Misalkan bisa ruqyah syar'i. Guru-guru kami yang ruqyah syar'i betulan selalu ngingetin, Bu, maaf kalau nanti sembuh demi Allah. Kalau nanti sembuh demi Allah bukan karena salah Allah. Saya emang nggak bisa apa-apa, nyelamatin diri sendiri juga nggak bisa. Saya cuma bantuin bacain Al-Quran aja. Tapi kenapa kalau ustadz yang baca mempan, kalau saya nggak mempan? Ya bisa jadi ustadznya bacaannya lebih fasih, tajwidnya bener, tahu maknanya, yakin ke Allahnya lebih kenceng. Wajar kalau dampaknya beda. Ya. Dan nggak bisa dipertunjukin kayak gitu ya kalau yang karomah betulan. Ya. Biasanya bahkan dia nggak tahu. Kalau yang diganggu bangsa jin ya punten ya. Wah dia beneran bisa manggil hujan, tapi mohon maaf sholat juga enggak. Dia perempuan tapi menutup aurat juga enggak. Ya. Tapi dia kalau jelasin, saya ngeramalnya selalu benar tau kok. Tapi dianya sendiri ya mohon maaf ya, tidak taat syariat. Ya sudah, dibisikin aja itu mah ada bangsa jin yang gangguin. Tapi bangsa jin ngebantuin kan nggak mungkin gratis. Ada maunya pasti. Ya. Gini Bu, bayangin ibu setan. Enggak, gini ya. Bu, setan nggak suka kita ngaji kayak gini, betul ya? Tapi setan akan mikir gimana caranya biar kita habis ngaji kayak gini jadi dapat dosa. Ya kan? Akan sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji langsung rame-rame ini ngerampok bank. Susah dong. Cara paling gampangnya gimana? Rusak tauhidnya, serius.
Sana kamu ngaji, sana kamu sholat, tapi nanti giliran toko kamu sepi, datang ya ke mbah yang itu. Rusak nggak tauhidnya? Nih, rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, zakat dulu ya. 4, puasa. 5, punten ya. Yang paling nomor 1 apa? Karena kita tahu kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak meyakini bahwa Tuhan itu Allah, dia tidak meyakini bahwa Muhammad SAW adalah utusannya, demi Allah gak laku nomor 2, 3, 4, 5 nya. Gak pakai iman. Makanya cara paling gampang setan gugurin kita dapat pahala, ya serius, itu cara paling gampang. Makanya tadi punten ya, kalau kita ngebayangin kita yang jadi setannya, kita pengen bikin orang ini dosa, udah, ini kita jadi setan ngomporin orang buat bunuh orang itu belum tentu berhasil. Nggak semua berani, megang senjata aja gemeter. Tapi kalau dibikin sholat sih sholat, tapi biar rame nih, biar kamu dijaga nih, kamu pakai jimat. Aduh, yang gitu-gitu ya Allah, udah nggak boleh ada ya. Punten ya, kita bahas juga ke ketauhidan supaya lebih mudah istiqomah. Ya, serius. Ini pernah ada kejadian kayak gini ya. Ini jadi cerita nih. Salah seorang asatis, salah seorang guru kami juga pernah ngajar ngaji di rumah itu Bu, sekeluarga besar. Ikut semua tuh, dari anak, ponakan, cucu, semua ikut. Suatu ketika ada satu pemuda di keluarga itu yang tiba-tiba nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke si mamahnya, Bu, anak ibu kemana? Apa kuliah di luar kota? Biasa ikut ngaji. Dijawab, ada tuh di kamar, Ustaz. Loh kok nggak ikut ngaji? Dia lagi kesurupan arwah si kakek. Hah? Kumaha ya maksudnya Bu? Iya, dia kesurupan arwah si kakek. Ibu taunya itu si kakek dari mana? Itu pemuda nggak ketemu sama kakeknya, tapi itu begitu kesurupan dia tahu segala hal tentang si kakek. Itu kakek kan? Ayo, gimana jawabnya? Ya, maka dia jelasin, Bu, izin ya, orang udah wafat, dia udah nggak di alam di sini, dia sudah namanya di alam barzakh, alam kubur. Kalau dia soleh, dia lagi istirahat, nikmatin sampai ambil nunggu hari kiamat. Kalau dia nggak soleh, boro-boro mampir ke sini Bu. Dia lagi repot ngurusin tanggung jawab atas kelakuannya sampai nanti hari kiamat. Oh gitu. Terus siapa itu yang masuk? Suaranya jadi berubah dan benar-benar tahu tentang si kakek. Bu, manusia itu lahir nggak cuman didampingin malaikat pencatat amal kanan dan kiri, rokibun atid ya. Tapi juga ada dari golongan bangsa jin, disebutnya tahu ya. Dalam bahasa Arab, qarin itu sebetulnya bisa berarti sahabat juga. Tapi kita tahu ada minimal kurang lebih ada sekitar 14 kata untuk sahabat dalam bahasa Arab, tergantung kedekatannya. Rofiq, sodik, sohib, ya kan? Ya dalam bahasa Indonesia juga ada teman, rekan, sahabat, kawan, bestie, iya kan? Iya kan? Soulmate mah Ustadz Bu. Oh soulmate sih ya. Sohib, iya betul. Ada 14. Dan itu berbeda biasanya tergantung kedekatannya. Yang paling dekat qarin, karena sedekat-dekatnya ibu sama sedekat-dekatnya manusia sama manusia, contoh suami istri, apakah selalu 24 jam bersama? Nggak tentu juga. Nggak mungkin si bapak lagi di toilet ngeden si ibu semangatin, semangat ayah sholat, semangatin, semangat ayah sholat, semangatin, semangat ayah sholat, gele, nanaonan, ibu gitu nggak? Enggak kan? Bau, udah, ya. Qarin dari lahir sampai ke meninggal dia ikut, tapi
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kayak manusia kan, ada manusia yang taat ibadah, ada yang tidak taat. Jin juga begitu. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau tidak taat, ya gitu gangguin. Tujuannya apa dia gangguin? Coba lihat keluarga itu, Bu, yang tadi saya ceritain. Yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat. Sekarang kalau ada masalah, nunggu si anak itu kesurupan, nanti tanya pas dia kesurupan. Rusak nggak tauhidnya? Serius. Udah nggak boleh ada lagi yang gitu-gitu. Ya. Nah kalau kita ngeliat kejadian kayak itu, wah karomah. Bunten, diingetin, istiqomah khairu min alfi karomah. Kamu bisa istiqomah lebih baik daripada kamu punya 1000 karomah. Misalkan ibu bisa jalan di api, jalan di langit, bisa terbang, bisa tadi mengubah upil jadi emas, apapun itu, ya. Ibu punya 1000 kemampuan kayak gitu, tapi nggak bisa istiqomah, kata para ulama, itu tidak lebih baik. Lebih baik kamu bisa istiqomah dalam ketaatan. Dan ini masalahnya tauhid nih, Bu, punten. Sekedar sholat, orang Jepang bisa bikin robot sholat, ruku sujud, tapi udah robot. Ngelihat orang kecelakaan nggak akan nolong dia, ruku terus, kan robot kan. Iya, dan kita tidak akan berkata, wah dia robot yang soleh gitu. Ibu, bapak nggak pernah disuruh oleh Allah ruku sujud 24 jam. Tapi pertanyaannya, ibadah kita yang segitu-gitunya itu sudah membuat kita jadi manusia yang seperti apa? Ya, harus berdampak. Ya. Dan itu dia, jaga tauhidnya, serius ya. Udah nggak boleh ada lagi, mohon maaf ya, yang masih suka mana majalah cari zodiak kamu apa, Scorpio, naon deh. Nggak ada. Tapi bener tau kok, ini baca suka bener. Saya pernah ada kesaksian dari orang yang dulu kerja di majalah bagian zodiak. Dia bilang itu masih psikologis dan statistik. Contoh, tiap zodiak kan ada tanggal ulang tahunnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau deket tanggal dia ulang tahun, saya tinggal tulis, nanti kamu akan mendapatkan kejutan hadiah. Ya iya, milad atau ya, ulang tahun. Loh, nanti apa dia nggak seorang dibacain semua isinya tulisannya sama? Biasanya orang cuma baca zodiak dia doang, mana peduli yang lain. Iya serius. Kalau mau ulang tahun hadiah. Terus jawabnya yang umum-umum aja, yang kira-kira semua orang pasti ngalamin. Kira-kira kamu akan mendapat masalah. Atau hirup, pasti masalah. Ya. Masalahnya dari orang yang dekat. Ya karena dekat bisa ada masalah. Coba gini, punten. Ibu kenal nggak sama Mang Sufri? Tetangga saya. Serius, kenal nggak? Ibu punya masalah nggak sama Mang Sufri? Nggak punya kan? Ya karena nggak kenal. Punya masalahnya sama siapa? Yang kenal kan? Yang deket. Ya udah digocek itu mah. Jangan percaya. Ya Allah. Yang mau nikah, perhatikan. Gak usah cari mana tanggal sial, nggak ada itu, nggak ada. Beruntung tuh satu, tambah dekat sama Allah. Sial tuh satu, tambah jauh dari Allah. Kok saya udah kepala nikah ngikutin, saya nikah di tanggal itu, bener aja saya dagang selalu gagal kok. Kalau gara-gara gagal kamu dagang, tapi gara-gara itu kamu tambah banyak sujudnya di hadapan Allah, itu tetap nikmat, bukan musibah. Kok saya waktu itu nikah di tanggal segitu, ngikutin itu, waktu itu belum tahu ilmunya, dan sekarang saya dagang beneran sukses terus kok. Kalau kamu sukses dagang terus tapi gara-gara itu kamu tambah jauh dari Allah, sombong, belagu, itu demi Allah tetap musibah. Nggak ada kayak gitu-gitu. Serius, akidah ini Bu. Serius, akidah ini Bu. Masalahnya ego. Ya. Nggak boleh lagi ada yang lewat tempat gelap, punten mbah, saya nggak ganggu, nggak usah Bu. Kepedean nanti dia. Kok jinnya kan ada? Iya ada jinnya. Tapi demi Allah seluruh jin bersatu, Allah nggak ngizinin dia nyalakain kita. Jangankan ganggu, sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. Cuekin weh. Paling bete dia, malas godain dia mah. Ya. Serius. Gak usah kayak gitu. Gak usah tengil juga, mana kunti sini, nggak usah. Biasa udah. Kalau takut kan manusiawi, takut, udah baca Quran udah nggak apa-apa. Itu, tapi jangan meyakini, wah,
Jangan, oh ini jangan di sini bangunannya nanti bakal diganggu. Istilah bacain Quran serius. Jangan kayak gitu lagi. Dulu di Jawa Timur ada pemuda kesambar petir sambil megang batu. Batunya dipercaya akhirnya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air digayung, Bu, dicelupin batunya. Tahu nggak? Batu ponari, tahu? Jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat. Udah ganti ya? Bu, sembuh karena siapa? Allah. Jangan ya Allah. Ih, rusak tahu akidah, serius. Serajin apapun kita sholat, zakat, puasa, haji, akidahnya bermasalah gimana dong? Jangan percaya lagi kayak gitu. Ya. Apalagi yang sederhana, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, oh, yang moto juga pasti mati demi Allah. Ya. Jangankan yang moto dan yang bertiga, yang di rumah nggak ikut pemotretan juga pasti mati. Yang penting mati kan husnul khotimah, tapi husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Ulangi, bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena kanker, aduh kasihan, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada kok meninggalnya di masjid, masya Allah, sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Sedang apa? Nah biar sedang apanya selalu dalam kebaikan, istiqomah. Jangan ada gitu-gitu lagi ya. Jangan foto bertiga, mana mau berapa orang juga, ayo foto di sini. So, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Beberapa memang ada ilmunya, contoh kayak feng shui katanya, yaitu mah tata letak rumah. Jadi kalau misalkan pintu dibuka jangan langsung jamban. Oke, itu masih masuk akal. Coba bayangin ibu buka pintu rumah bukan ruang tamu tapi malah jamban, kan aneh ya. Aneh nggak? Aneh. Ya itu mah ilmu arsitektur, udah. Ya. Tapi maksudnya jangan sampai mengimani, wah nanti aku jadi sial gara-gara meja makan saya belah situ. Enggak, Bu. Ibu nggak punya meja makan juga tetap aja sama aja. Yang penting takwa sama Allah. Ya. Jadi jangan ada yang percaya lagi ya. Sekali lagi, istiqomah khairum min alfi karom. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Jadi gitu ngelihatnya. Ada orang sakti ini zaman sekarang, udah lihat aja. Dia takwa betulan atau enggak. Dia bisa ngeramal apa segala, tapi sholat juga nggak mau, aurat tidak tertutup. Ya udah, dia lagi diganggu sama bangsa jin. Ngapain bangsa jinnya ganggu? Ya gitu tadi kan. Orang tadinya kalau ada masalah nyari Allah, jadi nyari dia kan. Ya udah, masalah, repot. Ya, begitu. Maka bismillah. Kalau nikah karena milih tanggal, karena ya milih saya di tanggal itu karena waktu di tanggal itu kan weekend kok, jadi orang libur biar bisa pada datang. Ya itu kan masih nggak apa-apa, wajar itu. Tidak ada kaitannya dengan nikah tanggal segini nanti saya hancur, saya sial, saya beruntung, enggak. Kalau milihnya karena alasan ya nikah tanggal segitu karena keluarga saya bisa ya tanggal segitu, oke, masih nggak apa-apa. Ya. Lagian ibu mah ada rencana nikah lagi kali ibu, ya. Misal ini mah ya. Silakan. Maka bismillah. Yang penting menjaga. Nah, gimana cara istiqomah? Salah satu yang paling utama jelas minta tolong sama Allah. Karena kita kadang suka kurang minta tolong sama Allahnya. Kok gimana ya? Saya pengen bangun tahajud, udah pasang alarm 3 masih nggak bangun-bangun. Kadang ditanya balik, udah minta tolong sama Allah belum? Maksudnya, iya beres sholat isya kita doa kan, macem-macem kan doanya. Jangan lupa sedikit, ya Allah nanti malam tolong bantu hamba bangun tahajud. Ya Allah. Udah coba belum? Karena Allah bangunin mah bangun Bu, serius. Meskipun gak dengar alarm, gampang dibikin pengen pipis kek, dibikin apa, digigit nyamuk kek, digigit suami mungkin sekalian, atau digigit singa. Siapa tahu kayak Irfan Hakim kan miara singa ya. Gampang kalau Allah bangunin.
Dibikin tahajud, dibikin apa tsunami, gempa bumi kan pasti bangun. Tapi takut juga sih, ya. Minta tolong. Ya. Kalau doanya apa kok? Ya boleh doanya Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membulak-balikan hati, teguhkan aku di atas agama. Atau boleh surat ketiga Ali Imran ayat 20 ayat ke-8, mohon maaf. Surat ketiga Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu minta supaya tidak balik lagi ke kesesatan setelah Engkau berikan kami petunjuk, ya Allah. Ya, mangga. Terus gimana lagi biar istiqomah? Kalau lagi futur, lagi turun keimanan, tolong jangan sendirian. Ya, paksain ketemu orang kek. Kalau sendirian kita cenderung gampang maksiat tuh, serius. Karena ngerasa nggak ada yang lihat. Bu, kalau lagi sama orang, jangankan maksiat tuh. Sesuatu yang nggak dosa aja bisa nggak jadi. Contoh, ngupil dosa nggak? Nggak dosa kan? Kecuali kalau dipeperin ke punggung orang, ya itu dosa. Ya. Tapi punten, ngupil nggak dosa. Tapi kalau di hadapan orang, ibu nggak jadi ngupil kan? Iya, langsung ya ngumpetin kadang di bawah ya, gede. Ngupil rasanya apa? Kok tahu sih? Lagi masak pernah kurang penyedap ya? Tadi jawabnya fasih banget, asik. Ya Allah, Insya Allah. Ya, apalagi maksiat, malu. Karena memang tabiat dari maksiat, kata Nabi, ciri dari dosa itu kan dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya yang selingkuh sembunyi-sembunyi. Makanya yang korupsi diem-diem. Gak ada orang korupsi update status. Alhamdulillah, terima kasih rakyatku. Ya kan, nggak mungkin ya. Ya Allah, asli manusia paling bodoh itu koruptor, serius. Mau dipakai apa duitnya? Ya. Tapi kan bisa beli ini itu kok, belum tentu jadi rezekinya, serius. Ini harus hafal. Rezeki manusia cuman ada 3, berapa? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan. Ya. Ada airnya, boleh saya minum? Boleh saya bawa pulang nggak? Berarti rezeki saya ya. Tapi ternyata di jalan tumpah, diminum kucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke kucing. Yang mana yang jadi rezeki saya nanti kalau udah lewat sini. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki saya. Ya. Contoh lagi, Bapak Ibu punya kulkas. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Boleh, GDC aja singkatan, masa saya nggak boleh nyingkat? Ya. Ternyata ponakan datang, diminumin semua, habis 1 kulkas. Berarti rezeki ibu yang beli kulkas dan isinya atau rezeki ponakan? Ponakan. Sebelum lewat sini, belum tentu jadi rezeki kita. Itu Bapak belum tentu jadi rezeki Bapak itu, Pak. Bisa jadi tumpah nanti. Ya. Dimakan semut atau nanti dikasih ke anak, rezeki anak berarti. Ya enggak? Ada yang punya rekening? Buku tabungan ada? Buku tabungan ini unik ya. Kadang bisa bikin kita senang, kadang ceritanya begitu sedih gitu ya. Tergantung angkanya ya. Misalkan angkanya banyak, wah banyak duit, alhamdulillah. Tahu-tahu anaknya nelpon, "Ma, ya dek, Ma, aku belajar nyetir nabrak." "Astagfirullah, kamu nggak apa-apa sayang." "Nggak apa-apa Ma, tapi aku harus ganti rugi." "Berapa nak?" 4 miliar. "Hah? Kamu teh nabrak apa?"
nabrak BMW 7. Kenapa nggak nabrak pohon toge? Kan lebih murah. Iya. Gimana bisa gitu? Ya. Akhirnya gantiin buat bayar bengkel. Berarti ternyata jadi rezeki bengkel. Kita ngaku-ngaku. Adanya di rekening saya, atas nama saya. Lihat duit cashnya kayak nggak pernah. Mati lampu sedunia juga nggak bisa dicabut, nggak bisa diambil duitnya. Ya. Ada yang lebih. Ini kisah nyata ya, beneran kenal orangnya. Dulu izin waktu masih tinggal di Thailand. Mohon maaf, ada kawan yang dia sama-sama salah jalan, cuman dia jadi bandar narkoba. Dan dia bilang saya nggak pengen selamanya, saya pengen nabung, nanti setelah berapa tahun pengen nyenengin mama saya di Bogor, orang Bogor juga. Jadi dia nggak main perempuan, nggak minum minuman keras, nggak main judi. Masalah dia cuma narkoba aja memang, karena harus quality control kan tiap hari. Dan rajin menabung. Jadi emang agak unik jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu Pak memang. Ya. Singkat cerita dia dikhianati, pacarnya kabur, dilaporin, ketangkep lah dia ceritanya. Namanya ditangkap kan nggak betah ya. Dia nego biar bebas. Saya nyebutnya oknum ya, izin. Karena demi Allah masih banyak pihak berwajib yang soleh. Ini ketemu oknum. Tapi ini polisi Kamboja deh, jadi nggak apa-apa ya. Polisi Kamboja ini, ya. Nego, minta dilepasin. Nominal yang diminta sama yang nangkep itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas sih bebas Bu. Ngahuleng tuh ngelamun. Berarti gue selama ini nabung buat apa ya? Dan untuk ukuran orang yang kayak pakai duit haram, ini orang irit luar biasa. Sendal nggak bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti, baju udah belel, udah kucel, cuman ganti shift doang. Tadinya dipakai siang, sekarang dipakai malam. Itu tidur. Gitu, segitu iritnya. Ya. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki. Terus kita ngelihat, wah itu yang korupsi dapat uangnya banyak. Yakin kemakan? Pilihannya dua, ketangkap duluan atau mati duluan. Ya. Enggak, bisa gampang dibikin anaknya sakit jadi uang rumah sakit. Bannya bocor jadi rezekinya tambal ban. Belum jadi rezeki. Rezeki kita cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Kita suka mikirnya kalau misalkan halal sedikit, kalau haram banyak kan? Yuk kita lurusin. Kalau kata Allah rezeki ibu bapak bulan ini 1 miliar, maka mau pakai cara halal, cara haram tetap dapatnya 1 miliar. Nominal mah nggak berubah. Tahu kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karamallahu wajhah. Beliau pernah minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya. Ditinggal sholat. Beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya hilang. Gak cuma pemudanya, pelananya tuh dudukannya yang nyambung ke pijakan kaki yang besi itu ikut hilang. Ya sudah, beliau pergi ke toko kuda, pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko, ngelihat pelana yang dia kenal, punya saya tuh. Tanya yang punya toko, Bapak dapat dari mana itu tadi? Ada pemuda yang jual. Boleh tahu gak Pak, Bapak ngasih uang berapa ke pemuda itu tadi? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, beres sholat pun aku mau kasih 1 dirham juga. Sama gak nominalnya? Sama. Tapi kita lihat si pemuda gak sabar. Wah, ditinggal sholat nih. Sahabat Nabi teh ya gak mungkin sholatnya kuliah kulhu kayak kita, ya gak? Pasti lama nih, ya. Maka ya udah, dia colong. Dia pikir dapat duitnya lebih cepat atau bahkan lebih gede. Kata Allah rezeki dia cuma 1 dirham. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau enggak. Kalau mau 1 dirham, kalau enggak bawa ke toko lain. Setelah keliling jawabannya sama semua. Ya udahlah Pak, daripada enggak laku, udah sini Pak. Tapi dia dapat 1 dirhamnya plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapat 1 dirhamnya plus pahala. Sama nggak nominalnya? Tapi mana yang lebih untung? Plus dosa atau plus pahala? Sama nominal mah. Kalaupun ada yang dapat lebih banyak, kayak tadi yang korupsi, belum tentu jadi rezekinya, kan nggak lewat sini. Kalau lewat sini kemakan berarti gimana kok? Lebih repot karena makan yang haram.
doa jadi nggak terkabul, ibadah juga pasti jadi males, dikasih ke anak-anaknya jadi ngebantah. Yang di desa gimana itu ceritanya, gaji segitu-gitunya anak banyak, tapi gampang dibikin anaknya nurut. Sekolahnya beasiswa semua karena anak-anak yang ngapalin Quran. Dan selama tinggal di Thailand benar-benar nyaksiin sendiri, duit bukan masalah bagi bandar judi, serius. Tapi kalau udah Allah udah nggak ridho dengan sumber duitnya, gampang dibikin anaknya LGBT, dibikin anaknya mati overdosis narkoba. Serius, Allah ada. Dan perbuatan kita akan berbalik ke kita sendiri, serius. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat 17 Al-Isra ayat ke-7. Atau yang mungkin lebih banyak hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan keburukan ada balasan. Kayu istiqomah, istilah. Jangan sendirian. Tadi apa lagi tipsnya? Cari circle-nya serius. Kita lagi malas ngaji, tapi kiri kanan baca Quran semua. Masa kita nonton sendiri? Ya kan itulah, makanya malu itu sebagian dari iman. Malu dong, masa nonton sendiri yang lain lagi pada baca Quran? Penting punya circle. Kalau kita belum bisa jadi guru, tahajud, maka duhanya harus 12 rakaat. Pembiasaan. Sekali lagi ya, nggak tahajud nggak duha seumur hidup tuh nggak dosa. Tapi kalau pengen belajar istiqomah nih, kalau udah tahajud malamnya, maka duhanya boleh silakan 8 rakaat. Tapi kalau misalkan tahajudnya nggak tahajud, atau tahajudnya nggak nyampe 11 rakaat, maka sholat duhanya dibanyakin. Ya, gitu. Atau setiap kali misalkan tergelincir, aduh ngucapin sesuatu yang nyakitin orang, sedekah, gampang sekarang ada handphone. Atau baca Quran 1 halaman. Ya. Ini nggak ada jurinya benar-benar kita sendiri sama Allah. Tapi kita komitmen, mau nggak? Ada pemuda-pemuda, mohon maaf ya, orang makin gede kan punya masalah syahwat ya, hawa nafsu. Tapi dia belum nikah dan belum sanggup untuk menikah secara keuangan. Maka naudzubillah bisa jadi dia tergelincir kepada dosa-dosa yang mohon maaf ya, nonton film yang nggak boleh, atau dosa-dosa yang mohon maaf lah ya, dosa orang yang belum menikah. Maka dia setiap kali naudzubillah akhirnya ngeliat atau apa, dia menetapkan hukuman pada dirinya, berarti minimal besok harus nambah baca Quran 1 juz. Itu lumayan capek nih, sendirian, hujan, kedinginan, pasangan halal nggak punya, kuota banyak misalkan, ya, internet kenceng, punten dia mau ngelihat sesuatu nih, tapi ya Allah udah jam 11, besok kerja, bangun pagi, ini kalau nonton dulu, terus mandi wajib dulu, wah, dan harus nanti baca Quran 1 juz dulu, wah repot, mendingan nggak jadi dah, udah tidur, serius, bisa nggak jadi. Nerapin iqob. Guru-guru kami yang kami akui keilmuannya, masya Allah, salah satu persamaannya mereka membiasakan itu, punya iqob, ya. Hanya diri sendiri aja. Kayak contoh, ada yang mewajibkan setiap beres sholat subuh dia harus baca kitab. Terserah apa aja. Ngantuk gimana? Sambil jalan, sambil berdiri. Ya. Karena kalau enggak, nanti dia ganti dengan ibadah yang lain. Terapi iqob, ya. Hukum. Terserah, itu boleh milih, ya, boleh milih. Kalau pengen iqobnya sedekah juga disesuaikan, ya. Ada kemampuan finansialnya segini, ya udah sedekahnya segitu, ya. Nanti insya Allah lebih mudah untuk istiqomah. Begitu, kita sisain waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Ibu pengennya apa, Bu? Tanya jawab atau foto-foto? Sambil dikembaliin ke MC, saya udah boleh duduk belum ini? Alhamdulillah.
Sebelum kembali ke MC, saya juga alhamdulillah mau ada nyampein info sedikit buat jemaah di sini GDC yang insya Allah mungkin bercita-cita pengen menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Koko pribadi lagi ada kerja sama dengan nih travel Pakto yang di depan. Nah, nanti keberangkatannya 30 November. Kalau pengen tanya-tanya dulu atau pengen ikut bareng silakan. Nanti yang ikut Teh Yunda juga sama si kembar juga. Jadi kalau ada yang ikut, saya pengen punten ikut bantu ngasuh ya. Jadi ngerepotin ya. Ya, gimana Bu ya Mbak sana? 2 Bu kembar ya Allah, Masya Allah. Ya, jadi silakan yang pengen tanya-tanya. Berangkatnya nanti 30 November bareng Koko, bareng Teh Yunda, bareng istri bareng Teh Yunda ya, bareng sama si kembar juga ya. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah undang kita ke tanah suci, bismillah. Angkatnya 30 November. Nanti mau tanya-tanya di bawah ini, mana bawah? Enggak ada tulisannya. Atau ke depannya ada yang pakai ini nih, rompi merah Pakto ya, bismillah. Saya kembalikan lagi dulu untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol. Miknya mau pakai yang ini atau ada? Ya. Baik Bapak Ibu. Silakan yang online juga kalau pengen ikut mangga ya. Sebelum kita mulai sudah ada beberapa jamaah yang izin untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Untuk pertama kami ke Ibu. Suaranya masih kedengaran jelas ya. Di mana Ibu Hari Merdeka? Ini lagi di Depok. Oh ya, silakan Ibu. Lihat di medsos nanti ya, sekitar ada yang 35 jutaan ya. Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama travelnya Pacto, PACTO, Pacto. Saya Hari Merdeka. Nama itu kan KTP ya Bu ya. Ustaz, saya Pacto adalah Travel. ibu muda. Pengennya selalu muda ya. Dengan 2 orang anak. Bentar ya, jawabin yang di sini dulu ya. Saya bertanya mengenai Abu Dhabi coba nanti di WA ya. Insya Allah mungkin bisa. Nanti kita ketemu di Arab gitu ya. Saat saya masih muda dengan saya bisa beribadah dengan khusyuk, tidak memikirkan atau overthinking dengan banyak hal karena sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban sebagai seorang istri dengan banyak sekali pastinya kegiatan di rumah. Namun realitanya pada akhirnya rindu sekali dengan saat-saat itu. Karena terkadang kita sholat malam itu karena saya harus melakukannya sebagai insan Allah untuk memperbaiki banyak hal begitu. Saya rindu sekali untuk sholat tahajud dengan tenang, dengan tidak memikirkan banyak hal, dengan tentunya dengan hati yang tenang dan tidak terburu-buru begitu Ustaz. Jadi saya ingin bertanya mendalam bagaimana cara saya meluruskan paradigma berpikir saya tentang istiqomah. Apakah istiqomah sebagai seorang ibu itu harus diukur dengan tegaknya sholat malam dan sholat sunnah? Dan saya bertanya, mengapa istiqomah jauh lebih sulit daripada berhijrah atau kita lebih baik lagi begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau langsung jawab apa kita? Langsung aja satu-satu ya. Karena kalau udah umur segitu nih, udah umur segini suka gampang lupa. Umur segini. Kita seumuran kan Bu? Kalau ada yang usianya di atas saya berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Ya. Jadi cara paling mudahnya terima Bu, ini siklus kehidupan. Jadi ibadah itu seperti tadi, enggak semuanya yang mahdoh. Dulu waktu single belum menikah memang bisa tahajud dan yang ibadah-ibadah yang lain. Nah nanti amanahnya ibadahnya berubah. Bangun tetap malam, kayak contoh istri itu bangun malam tapi untuk mempaasi, ya. Dan mau nggak mau dan itu juga pasti ibadah dong, nggak mungkin enggak, ya.
Apalagi kalau misalkan tidak dibantuin gitu ya, ngurus anak dua. Makanya sampai ketika tanya-tanya, bahkan ketika coba mencari literatur-literatur terkait itu, sampai ada sekali lagi namanya perbedaan pendapat wajar ya. Sampai ada yang berpendapat bagi ibu yang menyusui, ada yang berpendapat bagi ibu yang menyusui itu, dan dia benar-benar harus ngurus anaknya, nggak mungkin ditinggal, ya. Maka sampai ada yang berpendapat masih boleh itu untuk sampai di jamak sholatnya. Ya, sekali lagi pendapat. Kalau nanti ada yang tidak sepakat wajar-wajar saja. Karena memang luar biasa habis waktunya, habis tenaganya, habis energinya. Kita laki-laki mungkin masih bisa azan ya, sudah tinggal dulu ya, saya sholat dulu ke masjid. Ya anak nanti sama siapa di rumah? Harus gantian, harus gimana? Tapi sekali lagi itu ibadah. Dan yolah kalau suatu saat kita akhirnya nyampe surganya Allah, bisa jadi mungkin bukan karena ibadah kita yang tadi, yang sholat, yang lain-lain. Karena kalau mau jujur ya banyak yang lebih hebat ya, sholatnya. Nabi sampai kakinya bengkak dan yang lain-lain. Imam Ahmad bin Hambal sholatnya sehari semalam 300 rakaat Imam Ahmad. Kalau sedang sakit 150 rakaat beliau sholatnya. Dan gak mungkin kuliah kulhu kayak kita ya. Maka tapi bisa jadi kita nyampe surga itu nanti justru ya itu, karena sabarnya kita ngadepin anak-anak, sabarnya kita ngadepin ujian sebagai istri ya. Serius, bisa jadi akan ada harinya nanti, alhamdulillah aku yang diuji seperti ini ya. Jadi gitu, sudut pandangnya aja. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Kadang kita tinggal ganti sudut pandang, insya Allah lebih ringan. Ya, memang akan jadi berat kalau kita mengharapnya sesuatu yang tidak abadi, tidak atau belum tentu terbalas. Tapi kalau udah tujuannya ke Allah, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan. Ya, dan itu dia bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang bisa tahajud. Ya, karena ya masya Allah untuk ini mengasuh anak itu masya Allah benar-benar dijaga amanah dari Allah, dijaga juga akhirnya nggak pengen ada sesuatu yang haram masuk ke dalam rumahnya sampai akhirnya dia menolak, padahal bisa jadi ada peluang-peluang yang haram. Jangan dikira menolak maksiat itu nggak ada pahalanya, karena kan ya sabar kita tahu 3 tempat ya, sabar dalam ujian atau musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menolak maksiat sebagaimana Nabi Yusuf ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba yang sudah menikah nih, tiba-tiba Instagramnya di DM oleh Song Joong Ki ngajakin ibu selingkuh gitu. Terus ibu jawab, maaf, kau tidak halal bagiku. Pahala itu, meskipun nggak tahu kapan ibu di DM sama artis Koreanya, nggak tahu ya. Jadi bismillah, sudut pandang itu kemuliaan serius. Atau mesti coba bisa untuk berpikir. Kadang punten ya, ada orang lagi hamil terus mual, atau lagi nyuapin anaknya lagi nggak mau makan, gerakan tutup mulut, GTM, ya. Dan kita pasti capek ada, tapi jangan lupa untuk berpikir, repot dan berantakan rumahnya ngurus anak kayak begini, ini bisa jadi impian dari sekian banyak wanita di luar sana. Serius, kadang kalau kumpul keluarga ya, waktu dulu belum hamil istri, kalau ngelihat ada yang mual terus, aduh, amit-amit nih hamil teh kayak gini nih, mules-mules melulu, mual-mual melulu. Itu di belakang bisa ada yang nangis. Kapan ya aku bisa mual-mual kayak begitu? Jadi kadang yang menurut kita nggak suka itu bisa jadi impian orang. Jadi hargai setiap momennya, cherish every moment. Sekarang ada anak-anak nggak mungkin selamanya bayi, Bu. Ya, dan nggak bisa terulang. Ya udah bismillah. Yang paling penting setiap fase kehidupan jadi pahala, jadi amal soleh. Kita kan hidup lagi ngumpulin itu doang, ya. Supaya pulang kita bawa bekal sebanyak mungkin. Dari amal ibadah yang mana? Sahabat juga beda-beda. Ada yang harus ke medan perang, ada yang harus nguasain bisnis pasar, ada yang pengen ikut jihad malah disuruh belajar. Beda-beda, ya. Maka bismillah. Yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gitu ya. Semangat Teteh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Silakan untuk pertanyaan kedua, Ibu Rudia. Ibu Rudia Haridan. Silakan Bu. Bangga Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Pak Denis yang selama ini udah jadi FDP. Alhamdulillah. Gini aja aslinya Bu. Kongko biasa. Ternyata lebih cakep.
Dia laki gitu. Mohon doanya ya Bu ya. Baik, Kak Dennis tadi masalah istiqomah berhubungan juga dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu pertanyaan tadi. Kata istiqomah itu kata Pak Dennis tadi bagaimana kita bisa istiqomah? Ada dua hal. Yang pertama minta sama Allah, ya, berdoa sama Allah. Kemudian yang kedua cari circle kita yang bisa memberikan semangat motivasi. Iya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya sharingnya dari Ko Dennis, bagaimana sih ada satu motivasi besar gitu ya untuk kita agar kita bisa menjadi istiqomah. Kalau kita deket begini bisa istiqomah, tapi begitu sendiri ya, atau katakan kayak sholat itu kan mau istiqomah 5 waktu, tapi tepat waktunya itu yang perlu istiqomah. Jadi minta nasihat dari Ko Dennis, titik terbesar apa sih yang membuat kita harus istiqomah kayak gitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita nggak berusaha istiqomah Bu, nanti Allah yang paksa kita istiqomah dengan dikasih masalah. Kan lebih gampang kita sholat kalau lagi punya masalah. Cuma masa iya harus kena masalah melulu. Ya. Serius, jadi kalau ada orang punya masalah atau bahkan punya keinginan, itu tuh bisa jadi Allah rindu. Karena kita kadang kalau dikasih enak terus lalai. Allah juga, ya Allah sayang sama kita. Jadi kadang tidak dikasih musibah, tapi dikasihnya keinginan. Coba, pengen punya motor, orang tuanya belum sanggup beliin, akhirnya dia sholat. Yang nanamin dia pengen punya motor, Allah juga. Mudah bagi Allah ketika nanti dia sudah punya rezeki untuk beli motor, dibikin di hatinya, dicabut kepengen buat punya motornya. Mudah bagi Allah. Yang penting ini hamba mendekat dulu. Jadi gitu. Kalau tadi pertanyaan tambahannya gimana biar istiqomah? Karena kalau enggak nanti kita dijewer, ya. Dan itu bukan berarti Allah jahat, kita lagi ditolong. Atau salah satu tips yang lainnya adalah ingat dosa sih. Kadang saya suka punten ya. Futur pasti ada. Tapi kadang suka mikir kayak gini, ya Allah, ini orang segini banyak pada bisa nggak ya ke surga? Meskipun zuhurnya telat, asarnya 5:30 dan yang lain-lain. Tapi kadang suka ngejawab ke diri sendiri, mereka pasti bisa. Kenapa? Karena saya tahu mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Ya dari tadi masuk ke sini saya liatin mukanya satu-satu, kelihatannya nggak ada muka-muka yang pernah jadi bandar judi nih di sini. Berarti kan dosanya banyakan saya. Kok kan tapi udah tobat, tapi kan gak pernah dapat SMS, selamat tobat Anda telah diterima. Ini kadang, ya Allah mudah bagimu matiin hamba kapan aja, di mana aja, atas dosa yang mana saja. Tapi bukannya dimatiin malah diizinin kayak begini. Udah mau banyak dosa diizinin ngaji, diundang diajak ke sini. Ketemu dengan bapak ibu yang soleh-soleha. Terus pengen menyia-nyiakan. Nggak pengen ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, menghafal lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kita sendiri kan nggak suka sama orang nggak tahu diri. Masa kita jadi hamba yang kayak begitu di hadapan Allah? Jadi kadang ketika ada, ya Allah dia ceramah, mungkin bisa berharap pahala. Kadang mikirnya ya Allah asal diizinin jadi penggugur dosa yang lama aja udah alhamdulillah banget. Terus kok berani-beraninya ngajarin kayak yang bener aja, ya alhamdulillah. Kita tugasnya cuma nyampein yang kita tahu. Dan kalau syarat yang berdakwah itu harus maksum dulu, berarti nggak ada yang boleh dakwah kecuali Nabi. Nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau salah ngomong gimana? Ini banyak ustadz. Kalau saya salah pasti dikoreksi. Kalau saya dikoreksi terus malah ngambek, berarti niat saya yang salah. Yang kita ngaji buatnya. Ini kebenaran. Jadi udah dosa banyak, tahu-tahu ada yang ngajak ngaji, masa ia nolak, nggak tahu diri. Salah gimana? Ada yang benerin. Jadi ya gitu, mesti mikir. Karena sekali lagi yang paling bahaya bagi kita dosa kita sendiri, kan dosa orang lain.
Jadi masih bisa punya kemampuan untuk banyak-banyak ingat dosa. Ya, jadi setiap kali futur malu, jadi nggak jadi lagi maksiat. Padahal bisa jadi di hadapan orang dia sudah, ya mungkin sudah dianggap baik atau kayak gimana karena Allah menutupi aib, ya. Tapi dia mah sesederhana pengen kayak gitu, nembus. Dan tadi Ibu juga bilang kalau misalkan sendiri, kalau lagi kayak gini bisa untuk taat, tapi kalau sendiri ya agak sulit. Makanya ngaji ya terus tiap hari. Punten ya. Punten, ini saya lagi dakwah. Alasannya banyak. Ada yang selain tadi untuk nembus dosa, ada yang memang permintaan dari guru. Tapi salah satu tujuan tambahannya adalah ya buat jadi rem, Bu. Terutama di awal-awal pertama kali pulang dari Thailand ya. Kan malu dong, siangnya ngaji, duduk dengerin. Malamnya diajak maksiat lagi sama lingkungan yang lama. Malu dong. Siangnya habis begitu, masa malamnya begitu? Ya kan ngerasa munafik. Semunafik itukah diri ini? Nah, dengan akhirnya kalau ngaji memang bisa taat. Ya udah ngajinya dibikin jadi tiap hari. Ya. Emang nggak capek kok, nggak bosan? Maksain. Ya. Maksain. Istirahatnya gimana? Di mobil sekalian tidur. Tahu-tahu nyampe ngomong di hadapan orang-orang yang lagi pengen tambah taat di hadapan Allah. Malu kalau kitanya nggak taat juga, ya. Karena malu itu sebagai dari iman, dan ya sudah paksain. Datang tiap hari ini bahkan kan ada yang udah punya jadwal. Hari ini kajian di mana, besok pindah ke masjid yang itu. Bismillah, Indonesia mudah sekali mengakses ilmu, mengakses pengajian dan bebas itu. Nggak kayak saudara-saudara kita di Palestina ditembakin. Ya. Jadi itu bismillah ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu kita lebih mudah untuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Ustaz masih bisa satu lagi? Enggak. Mangga. Silakan kepada Bapak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamatil jannah, tetap tidur menuju surga. Yang ingin saya mau tanyakan adalah keberadaan jannah. Bagaimana cara kita diajak dan mengajak orang lain menuju surga? Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengajak ya? Mengajak dan diajak. Ya. Nanti. Keberadaan jannah, mengajak dan diajak. Oh. Ya, begitulah. Kita makhluk sosial, nggak sendirian. Kita adalah ladang amal bagi orang lain. Kita kalau jadi murid ngaji, berarti ladang amal bagi guru ngaji kita. Tapi orang lain juga ladang amal bagi kita. Kita punya rezeki, ketemu sama yang lapar, berarti dia lagi jadi ladang amal buat kita. Ya. Tapi begini, kalau bicaranya dakwah, Pak, dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Karena kita nggak pernah disuruh solehin orang. Tugas kita surat 88 Al-Ghoshiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatin, tugas kamu cuma mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita ngingetin orang jadi baik. Allah yang ubah, bukan kita nggak usah ngaku-ngaku. Kita ngingetin orangnya nggak jadi baik, nggak ada yang denger. Niat kita lurus, ikhlas lillahi ta'ala, tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Jadi ternyata tidak ada kerugian. Jadi kalau ditanya gimana cara ngajaknya, bebas. Ceramah bisa, update story bisa tentang keislaman, ajak ngobrol, traktir, nyeblak duaan, bro, yuk kita ngaji, bisa. Ya, tugas kita memastikan yang kita sampaikan benar aja gitu. Nggak tahu bilang nggak tahu, sampai ini yang benar-benar kita tahu doang dan benar-benar ada di Al-Quran dan kita sudah belajar. Hasilnya gimana Allah. Dan kadang kita nggak harus ngelihat hasil dari perjuangan kita. Kalau kita ngelihat, kalau ada yang pernah baca
Salahuddin Alayubi ya, tentang biografi beliau. Biografi dari tokoh ini tidak dimulai dari beliau lahir, tapi dari 100 tahun sebelum beliau lahir. Dari zaman Imam Ghazali masih hidup.